Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Kami akan membahas mengenai ancaman terhadap Ipolexos Buthankam atau ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, sebelum itu, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabir. Di sini saya akan membahas mengenai ancaman di bidang ideologi. Kemudian teman saya Muhammad Hairil Hasan yang akan membahas mengenai ancaman di bidang politik. Kemudian Nur Aisyah yang akan membahas mengenai ancaman di bidang ekonomi. Muhammad Ilham Ilyas dan Muhammad Iman Al-Fatah yang akan membahas mengenai ancaman di bidang sosial budaya. Dan Muhammad Irsyal Syam dan Nisaem yang akan membahas ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, teman-teman, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah, teman-teman, mengenai kasus ancaman di bidang ideologi. Nah, sebelum kita merambah ke kasusnya, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang dinilai dapat membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara yang mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Nah, pada kesempatan ini saya hanya akan membahas dua ideologi yang dapat mengancam ataupun membahayakan dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Yang pertama adalah ideologi komunisme. Ideologi komunisme adalah ideologi ataupun paham yang dianut oleh suatu negara yang dimana kegiatan di negara tersebut dilakukan demi negara dan atas nama negara. Nah, ini tentu bertentangan dengan prinsip ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Kemudian salah satu contoh kasus dari ideologi komunisme ini yaitu pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang terjadi di Madiun pada tahun 1948, atau lebih tepatnya pada tanggal 30 September, yang dimana kegiatan ini dinamakan dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila pada masa itu menjadi ideologi komunis. Nah, kemudian yang kedua yaitu ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme adalah ideologi yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, ini juga tentu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Adapun contoh dari ideologi liberalisme itu, yang pertama yaitu meningkatnya gaya hidup masyarakat yang cenderung mewah. Kemudian yang kedua yaitu pergaulan bebas yang dapat memicu seks bebas. Dan yang ketiga, perilaku yang bertentangan dengan moralitas lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dan hari ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau ancaman di bidang politik. Politik berasal dari bahasa kata Yunani yaitu politikos, yang berarti dari, untuk, atau hal-hal yang berkaitan dengan warga negara. Ancaman politik itu hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik dalam maupun luar negeri tapi dikategorikan sebagai ancaman mengatasnamakan politik. Contoh-contoh ancaman ini seperti uang politik termasuk seperti suap, sembako-sembako yang diberikan untuk mendapatkan voting suara. Lalu ada juga politik sara. Ya, masalah politik yang mengaitkan atau berhubungan dengan ras, agama, suku, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu penurunan pangkat di dalam politik, ya seperti itulah. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari kelas 11 MIA 7. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman di bidang ekonomi.
Nah, yang pertama yaitu pengertian ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi adalah setiap usaha dan kegiatan, baik itu berasal dari dalam negeri maupun di luar negeri, dapat dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu bentuk-bentuk ancaman bagi Indonesia di bidang ekonomi. Nah, yang pertama yaitu Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Kemudian yang kedua yaitu perekonomian kita akan dikuasai oleh pihak asing karena semakin mudahnya pihak asing menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu persaingan bebas yang akan memunculkan pihak ekonomi yang kalah dan menang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas akan menjelaskan ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial budaya adalah setiap usaha kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan aspek sosial serta ragam budaya di bangsa Indonesia. 1. Ancaman dalam negeri. Ancaman dalam negeri ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, spartisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam perbuatan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Fatah, biasa dipanggil Imam. Saya ingin membawakan materi ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri itu timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, munculnya gaya hidup alternatif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Dan yang keempat, munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru modal pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku, misalnya memakai rok mini yang terlalu pendek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Sam dari kelas 11 MIA 7. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Pengertian pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara, disebut juga pertahanan dan keamanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. B. Pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keuangan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah setiap usaha dan kegiatan baik itu yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan serta keutuhan bangsa dan negaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Anissa M ingin memahami tugas PKN.
Langsung saja. C. Bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Ancaman dari luar negeri. Imigran gelap. Narkoba. Menyelundupkan. 4. Pencurian kekayaan alam. 2. Ancaman dari dalam negeri. Adanya gerakan separatisme di beberapa daerah antara lain di Papua daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, dan Poso. Potensi konflik antara kelompok balik perbedaan pendapat dalam politik konflik akibat pilkada maupun akibat masalah sarah.